Apa isi benih? Yang pertama, ada potensi kehidupan. Yang kedua, ada pertumbuhan. Yang ketiga, di dalam benih itu ada regenerasi. Dan yang keempat, di dalam benih ada multiplikasi. Tema hari ini ialah gereja yang menabur, Allah yang menumbuhkan. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Pembacaan kita ada dua perikop. Yang pertama tentang benih, dan yang kedua secara spesifik tentang biji sesawi. Benih itu apa saja? Dia bisa benih tanaman, bisa juga benih ikan, bisa juga benih hewan, bahkan benih manusia. Tetapi karena masyarakat pendengar firman hari itu, Yesus mengajarkan benih tanaman. Dan dia menggunakan perumpamaan hanya supaya mereka yang mendengar bisa mengerti. Katakan mengerti. Karena yang dia sampaikan adalah sebuah tema yang agak sulit dimengerti manusia. Tema yang Yesus bawa ke bumi adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Sebelum ada kerajaan Allah terjadi, sudah ada kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa. Kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh manusia. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Di perjanjian lama kita kenal ada kerajaan Babilonia. Ada kerajaan Persia. Dengan kepemimpinan-kepemimpinan yang berbeda-beda. Di perjanjian baru ada kerajaan kekaisaran Romawi. Ada kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh manusia. Nah, kali ini Yesus bilang, aku datang ke dunia untuk membawa kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Kenapa? Karena pendengar Injil Matius adalah orang-orang Yahudi yang tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka kata sorga dipakai. Sedangkan di Injil-Injil dan kitab-kitab lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dengar dua istilah ini, kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sama. Nah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berlangsung di bumi terus-menerus. Kerajaan Allah tidak punya batas periodisasi. Kerajaan itu kata dasarnya raja. Kerajaan berarti sebuah wilayah. Kalau ada raja, ada rakyat. Kalau ada wilayah, ada sistem komunikasi. Nah, rajanya siapa? Yesus Kristus adalah raja di bumi. Bilang amin. Nah, wilayah kekuasaannya tidak terbatas seperti kerajaan Mesir, kerajaan Babilonia, kerajaan Persia. Itu dibatasi oleh wilayah teritorial. Kerajaan kekaisaran Romawi ada wilayah teritorial. Tapi kerajaan Allah itu di bumi tanpa batas teritorial. Jadi rajanya ialah Yesus, rakyatnya ialah umat Tuhan secara khusus yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Dan apa sistem komunikasi? Roh Kuduslah yang menghubungkan seluruh pikiran kehendak sorga bagi manusia di bumi. Karena itu Yesus berdoa dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
sorga. Berarti Tuhan mau, Bapa di surga mau, Yesus mau supaya semua nilai sorga itu bisa dialami di bumi. Siapa yang mempraktekannya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Sang Raja itu. Nah, karena begitu rumit dimengerti, maka Yesus menggunakan perumpamaan yang dialami oleh rakyat, oleh masyarakat. Hari itu para pendengarnya, dia terangkan kepada orang-orang yang mengerti dunia pertanian. Kalau dia terangkan kepada para nelayan, dia pakai perumpamaan pukat yang bisa menangkap sejumlah ikan. Orang nelayan mengerti. Ketika dia terangkan buat masyarakat petani, dia gunakan gaya hidup petani yang menanam dan menabur benih. Ketika dia ketemu dengan para pedagang, dia bicara tentang mata uang, dinar, atau dia bicara tentang bagaimana seseorang pergi dan berjualan. Itu gaya Yesus untuk menolong orang mengerti kerajaan Allah. Kenapa orang mesti mengerti kerajaan Allah? Supaya dia mempersembahkan hidupnya. Sesuatu yang dimengerti, pasti orang akan menyerahkan dirinya. Hal itu sangat lumrah dalam dunia kita. Ya, saudara perhatikan iklan-iklan di televisi, iklan-iklan di media sosial, meyakinkan orang untuk mengambil keputusan. Saya ikut atau tidak, saya beli atau tidak. Yang sering kita gunakan di Indonesia, sosialisasi. Dan Yesus itu seolah-olah dia sedang mensosialisasikan kerajaan Allah. Pertama-tama kepada murid-murid. Kemudian murid-murid akan melanjutkannya sampai hari ini. Nah, mari kita perhatikan. Perumpamaan yang Yesus gunakan itu ada dua dalam pembacaan kita. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Yang pertama benih. Katakan benih. Sekali lagi saya jelaskan bahwa benih itu ada pada segala makhluk. Dia ada pada tumbuhan, biji-bijian, pada ikan-ikan di laut, pada hewan ternak, unggas, tapi juga benih pada manusia. Kali ini dia pakai benih. Nah, apa hakikat benih? Apa isi benih? Yang pertama, di dalam benih ada potensi kehidupan. Katakan kehidupan. Setiap benih ada kehidupan. Dan itu Allah yang ciptakan. Tidak ada manusia yang menciptakan sesuatu. Manusia bisa temukan. Manusia bisa pelihara. Manusia bisa mengolah. Tapi manusia tidak bisa menciptakan benih. Di sana ada kehidupan. Yang kedua, di dalam benih itu dia mesti ada pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Dia mesti bertumbuh. Apa saja. Bahkan benih seorang pria, seorang wanita, suami istri. Benih itu akan bertumbuh. Menjadi bayi, anak, pemuda, dewasa, dan lanjutkan lagi benih yang sama. Yang ketiga, di dalam benih itu ada kecenderungan untuk terjadi regenerasi. Katakan regenerasi. Berarti mesti ada yang melanjutkan. Dan yang keempat, di dalam benih ada multiplikasi. Katakan multiplikasi. Jadi ada 4 prinsip dasar pada sebuah benih. Lalu dia bilang begini, seorang petani, dia menabur benih di ladang. Perhatikan,
tabur benih di ladang. Dan ketika petani itu menabur benih di tanah, selesai pekerjaan dia. Dia tidur katanya. Bangun pagi benih itu sudah bertumbuh, bertunas. Tugas petani hanya menabur. Soal bertumbuh dan bertunas, dia tidak ikut campur. Itu urusan siapa? Tanah dan pencipta tanah, Tuhan Allah. Makanya tanah itu dalam bahasa Ibrani Adama artinya sumber. Hanya lepaskan benih. Karena di dalam benih sudah ada potensi kehidupan, sudah ada potensi pertumbuhan, sudah ada potensi regenerasi, sudah ada potensi multiplikasi. Dia lepaskan di tanah, dan tanah yang memprosesnya, dan tentu Tuhan yang menumbuhkan. Ini gambaran bagi gereja. Gereja mesti menyiapkan benih. Dalam bahasa pemuritan, discipleship. Jadi anggota jemaat itu tidak sekedar datang ke gereja, lalu kemudian doa, nyanyi, kasih persembahan, pulang. Tidak cukup itu. Benih itu yang sudah tersedia harus diolah, dilatih, dibentuk supaya menjadi benih yang unggul. Dan ketika dilepaskan ke marketplace, dilepaskan ke dunia nyata, dia bisa menyatakan kehidupan. Dia bisa bertumbuh dengan sehat. Dia menciptakan generasi-generasi yang baru. Bahkan dia bisa bermultiplikasi, menggandakannya. Ini yang kemudian dikenal dalam dunia Alkitab Perjanjian Baru sebagai penginjilan, misi untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Anda dan saya adalah benih yang Allah sediakan. Allah taruh benih yang berkualitas. Tapi benih itu mesti dijaga, mesti dipelihara, mesti dirawat, mesti dibentuk supaya dia memenuhi syarat untuk ditaburkan. Tanah itu sudah siap. Dia bukan ke gereja untuk menilai cara berpakaiannya orang lain. Dia bukan ke gereja untuk menilai cara khotbah pendeta. Bukan menilai cara pelayan majelis. Bukan menilai sesama warga gereja. Tapi dia pergi ke gereja untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tabur benih, katakan tabur benih. Pertanyaan retoriknya ialah, selama ini kita tabur apa? Apakah kita tabur permusuhan? Tabur kepahitan? Tabur iri hati? Tabur kedengkian? Tabur kemarahan? Tabur fitnah? Apa yang kita tabur, itu pula yang akan kita tuai. Karena hukum gravitasi, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin generasi baru, anak cucumu akan menerima apa yang kamu tabur. Jadi mari kita periksa, suami istri, orang tua, anak-anak, hamba-hamba Tuhan, gereja yang punya telinga mendengar kebenaran ini. Saya memutuskan untuk menabur kebaikan. Saya memutuskan untuk menabur damai sejahtera. Saya memutuskan menabur sukacita. Saya memutuskan untuk menabur kemuliaan. Dan bagaimana cara menaburnya? Perkataanmu, tindakanmu, sapaanmu, itu ikut menaburkan sesuatu. Karena bagian selanjutnya urusan tanah dan Tuhan yang memberi pertumbuhan.
Satu kali Rasul Paulus bilang ke jemaat Korintus, karena di Korintus itu terjadi perselisihan. Ada yang bilang aku kelompok Paulus, ada yang bilang aku kelompok Apolos, ada yang bilang aku kelompok Kefas, ada yang bilang aku kelompok Yesus. Paulus tampil untuk berkata, aku menanam, Apolos yang siram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti yang penting bukan siapa yang tanam, bukan siapa yang siram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan itu gereja lahir sampai hari ini. Karena itu jangan sampai ada yang tepuk dada dan berkata, kalau bukan aku gereja ini nggak berdiri. Kalau bukan aku gereja ini nggak begini. Itu kesombongan, itu tipu daya iblis. Karena firman Tuhan berkata, yang tanam dan siram sama saja. Yang penting, yang paling utama ialah Allah yang memberi pertumbuhan. Bilang amin. Jadi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung, jangan kecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa tidak punya jasa. Karena semua orang sama di mata Tuhan. Tapi dalam perjalanan dari rumah ke sini, Ibu Nana putarkan Alkitab bersuara. Pas hari ini dengar tentang Matius 19. Memang tiap hari itu, tiap pasal itu ya. Lalu dia ada satu perikop tentang para pekerja. Ada yang bekerja pagi, siang dan sore. Begitu malamnya pemilik kebun itu, dia suruh mandornya untuk kasih gaji. Panggil mereka untuk bayar. Yang masuk jam 5 dikasih 1 dinar. Kemudian yang masuk jam 12 1 dinar. Yang masuk dari pagi 1 dinar. Orang yang masuk pagi protes. Kenapa dia baru masuk jam 5? Kamu kasih dia 1 dinar. Kami yang masuk dari pagi. Bekerja kena panas matahari. Sungguh-sungguh bekerja. Kenapa sama upahnya? Bos itu bilang apa? Saya adil. Kita kan sudah sepakat. 1 hari 1 dinar. Ini aku punya hak untuk memberi. Kita nggak bahas dari mana mulai. Tapi 1 hari 1 dinar. Kamu bekerja jam 8 pagi. Sampai sore 1 dinar. Dia baru masuk jam 5 sampai malam 1 dinar. Karena kesepakatan kita begitu. Beberapa banyak orang yang sering memprotes. Merasa aku yang utama. Karena kami yang lebih mulai. Menuntut haknya. Kamu kan baru. Ini bukan prinsip kerajaan Allah. Itu prinsip kerajaan dunia, kerajaan kesombongan. Dan Anda harus bertobat. Di mata Tuhan, yang masuk pertama atau terakhir, sama. Bahkan dia bilang dalam kalimat terakhir, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ini prinsip benih. Karena itu mari kita siapkan benih yang baik. Siapkan anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Doa-doa kita, latih mereka, ajarkan mereka melalui perkataan kita, melalui teladan hidup kita di rumah. Supaya mereka tidak menjadi pemberontak-pemberontak di gereja maupun di dalam masyarakat. Pastikan bahwa rumah tangga kita adalah tanah yang baik. Pastikan dari mulut kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan anak-anak kita. Karena mereka akan bertumbuh dengan apa yang kita ucapkan dan ajarkan. Itu benih. Bagian kedua, dia pakai biji sesawi. Biji sesawi katanya yang paling kecil dari semua biji yang di muka bumi. Di rumah kami ada biji sesawi yang kami bawa waktu itu dari Israel. Boleh dilihat, memang sangat terkecil. Tapi dia bilang begini, ketika itu ditanam, ditaburkan,
dia bertumbuh. Lama-lama dia jadi besar dan bahkan menjadi seperti sebuah pohon dan burung-burung datang berlindung. Ini gambaran yang mengingatkan orang Israel, pendengar firman waktu itu, bahwa pernah terjadi ke kitab Perjanjian Lama, Yeskel pasal 17 dan Daniel 4 selalu menggunakan pohon besar untuk menggambarkan sebuah kerajaan besar, dan burung-burung yang datang bersarang di situ adalah kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah otoritas kerajaan besar. Dan orang mengerti itu. Maka Yesus bilang, kerajaan Allah itu mulainya kecil. Di mana dimulai? Di pantai. Yesus pertama panggil 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya jadi 12 orang. 1 mati sebelum Yesus disalibkan. Ambil lagi 1 ganti dia. Dari 12 itu mulai bertumbuh 120 orang. Naik lagi 3.000 orang. Naik lagi 5.000. Dan terus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesuatu yang dimulainya kecil. Makanya ada istilah small is beautiful. Ini yang disebut proses pembentukan iman kita. Jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Apapun yang kecil di tanganmu, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang dahsyat dan besar. Karena engkau lakukannya dengan penuh kemuliaan. Di tangan Musa ada sebuah tongkat kecil. Dan Tuhan panggil Musa, apa di tanganmu? Hanya tongkat. Lemparkan itu. Begitu dilemparkan menjadi ular. Tangkap dia. Orang kalau tangkap ular dari kepalanya. Sebab kalau dari ekornya akan digigit tuh. Tapi Musa tangkap dari ekornya. Dan tongkat itu berubah jadi tongkat Allah. Dan tongkat itu yang dipakai untuk membelah Laut Kolsom. Orang Israel berjalan seperti di jalan tol. Tongkat itu yang menunjuk batu karang dan keluar air dari batu karang. Ini apa di tangan kita? Mungkin orang lain tidak lihat. Tapi Tuhan tahu apa yang di tangan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biji sesawi itu kecil. Gambaran bahwa kerajaan Allah dimulai tidak spektakuler, tidak dimulai dari KKR besar, tidak dimulai dari gedung-gedung yang besar, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau orang-orang yang suka bercanda atau bahkan meremehkan orang lain, dia suka pakai jari kelingkingnya. Ikuti itu kali jari kelingkingnya, kecil. Ini kan penghinaan. Kalau lihat dia tidak begini apa-apa, kecil. Ini semacam gaya preman yang meremehkan orang lain. Tapi ingat, yang kecil di tangan Tuhan, dia akan berubah jadi sesuatu yang besar. Dan saya saksi hidup dari semua peristiwa itu. Dan pelayanan di India, saya bisa melihat tukang beca. Dianggap pintar baca Alkitab, dianggap pintar diskusi. Dianggap protes. Tapi dia bisa punya komsel, 5.000 komsel, seluruhnya adalah tukang beca. Dia tidak sekolah teologi. Dia tidak jadi pejabat. Tapi lihat di gereja-gereja modern, rajin berdoa. Bukan main doanya. Rajin bersekutu. Rajin baca firman. Rajin berapat. Tapi kehidupan yang diimpartasi buat orang lain bukanlah kehidupan yang membuat orang mengalami damai sejahtera sukacita. Tapi justru membuat orang lain tuh kepahitan hidupnya. Paulus bilang kepada orang Roma, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah tidak terdiri dari makan dan minuman, tapi kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera,
kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Dia tidak kelihatan, tapi dia bisa dirasakan. Angin tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang tidak terlihat. Kita nggak pernah tahu bagaimana tanaman itu bertumbuh. Yang penting kita siapkan tanah yang baik. Gereja mesti menyiapkan tanah yang baik. Hamba-hamba Tuhan siapkan tanah yang baik. Supaya benih yang ditaburkan itu, dia bisa bertumbuh. Biji sawi yang kecil itu, dia bisa berubah menjadi sebuah pohon di mana burung-burung bersarang. Bangsa-bangsa akan mengerahkan matanya. Karena di dalam gereja, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, ada kehidupan yang dibagikan buat orang lain. Sebab potensi benih, potensi biji sawi, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada regenerasi, ada multiplikasi. Seluruh jemaat, baik yang sudah lama beribadah di sini, maupun yang baru bergabung, ingat firman Tuhan. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan yang tanam, yang penting bukan yang siram, yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti gereja bergantung sepenuhnya kepada Allah sang pemilik benih. Bagian gereja, bagian kita hamba-hamba Tuhan, bagian orang tua. Ini saya mesti tekankan buat orang tua-tua. Karena banyak orang tua yang rajin ke gereja, tapi gosipin pendeta, gosipin majelis. Banyak orang tua yang rajin berdoa, tapi habis berdoa menyebarkan gosip-gosip yang tidak baik tentang hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhannya baru berkati dia, hamba Tuhannya tumpang tangan buat dia, tapi dia menghina dan merecoki hamba Tuhan. Ingat firman Tuhan. Kita mesti bertobat dan mulai bangun lagi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya GKO Sola Gracia benar-benar sesuai dengan namanya, hanya karena anugerah Allah. Biar gereja ini, jemaat ini menjadi tempat di mana orang suka datang berkumpul, orang suka datang beribadah, dan bersedia untuk ditegur firman Tuhan. Kita ini orang Kristen yang cengeng, maunya dipuji terus, maunya dikasih minum susu terus, tidak mau makan keras, maunya ditepuk pundaknya terus. Orang Batak bilang si penggalon terus, orang Ambon bilang makam puji terus. Tapi kalau ditegur kesalahannya ngambek, gak mau masuk gereja, lalu mulai hitung-hitung, itu benih rusak. Dan benih rusak tidak pernah menghasilkan kehidupan. Benih rusak tidak pernah bermultiplikasi. Benih yang rusak tidak pernah menciptakan regenerasi. Dia akan habis. Dan mari kita uji perjalanan iman kita. Saya punya pengalaman memimpin gereja ini. Cukup lama. Tetapi saya percaya satu hal. Saya nothing di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tuhan menilai setiap jerih juang kita. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia di mata Tuhan. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita semua adalah perwakilan Kristus di bumi. Kalau perwakilan Kristus di bumi, duta besar Kristus di bumi, artinya yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, yang dia lakonkan, itu harus menggambarkan Kristus sebagai Raja. Saya kasih ilustrasi tentang duta besar, ambasador. Hampir semua negara punya duta besar. Karena duta besar adalah perwakilan negara untuk negara sahabat. Indonesia punya sahabat-sahabat negara-negara di dunia. Untuk menghubungkan Indonesia dengan negara itu secara formal,
maka perlu ada duta besar. Yang mulia, duta besar. Duta besar itu sebelum diutus oleh presiden, mereka ikut pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia namanya Lemhanas. Ada juga pendidikan-pendidikan lain. Untuk apa? Mereka dikuatkan tentang prinsip-prinsip kebangsaan kita. Nilai-nilai Indonesia, sejarah Indonesia. Kemudian mereka diajarkan tentang negara, tujuan di mana dia ditempatkan. Lengkap, saya tahu situasi itu karena beberapa kawan saya, waktu saya masih aktif di KNPI, di GMKI, saya kenal mereka, diutus jadi duta besar. Saya cukup akrab dengan mereka. Dan mereka bercerita, bukan hanya dia yang dilatih, istrinya pun dilatih. Bagaimana menghadapi presiden negara yang bersangkutan, bagaimana berpakaian, bagaimana menyapa, bagaimana makan di meja makan bersama dengan presiden negara yang bersangkutan. Berdasarkan budaya negara itu. Setelah lulus seleksi, duta besar itu diutus ke sana. Ngapain? Dia bawa misi negara. Dia bawa misi presiden. Dan kalau dia salah, pertama dia bisa ditegur. Yang kedua, dia ditarik pulang. Itu dunia mempraktekkan itu. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sudah ada polanya di dunia ini. Nah, kerajaan Allah seperti itu kira-kira. Kita ditempatkan Tuhan sebagai wakil Kristus di bumi. Kerajaan Allah itu ada ambasadornya. Siapa? Orang-orang yang percaya kepadanya. Dilatih, dipersiapkan, mengerti visi misi kerajaan sorga. Dan kemanapun dia diutus. Apakah di marketplace, apakah dia menjadi seorang ibu rumah tangga, dia seorang penginjil, seorang pendeta, seorang pengusaha, seorang pensiunan, Anda kemanapun, Anda adalah wakil Kristus di bumi. Itu yang disebut ambasador. Dan semua nilai-nilai yang diajarkan dan didapatkan itu mulai diimpartasikan kepada wilayah tempat kita diutus. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana seorang duta besar yang tidak bawa misi Kristus, tapi yang kerjanya cuma gosip, yang kerjanya cuma memfitnah, yang kerjanya cuma untuk iri hati, cemburu, tidak mungkin. Cuma bedanya Yesus dengan presiden, kalau duta besarnya presiden tarik pulang, Kristus masih beri kesempatan untuk kita membaharui cara hidup kita supaya visi misi Kristus di bumi. Apa visinya Kristus? Segambar dan serupa dengan Allah. Siapa fokusnya? Yesus Kristus adalah purpose life, tujuan hidup kita. Dan bumi mesti dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.